Pada Januari tahun 2026 terjadi deflasi sebesar 0,15% secara mantumannya. Ya, pemirsa, deflasi terjadi di awal tahun 2026 yang dipicu pasokan melimpah sejumlah komoditas pangan seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Meski demikian, inflasi secara tahunan di bulan Januari mencapai 3,55%. Pada Januari tahun 2026 terjadi deflasi sebesar 0,15% secara mantumannya atau terjadi penurunan indeks harga IHK dari 109,92 pada Desember 2025 menurun menjadi 109,75 pada Januari tahun 2026. Demikian pernyataan Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik terkait deflasi yang terjadi di bulan Januari 2026 sebesar 0,15% secara bulanan. Meski demikian, secara tahunan masih terjadi inflasi sebesar 3,55% yang disebabkan low base effect dari stimulus diskon tarif listrik yang diberlakukan pemerintah pada bulan Januari dan Februari 2025 lalu. Ateng menambahkan deflasi secara bulanan yang terjadi di awal tahun ini disebabkan adanya beberapa komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah yang memasuki masa panen sehingga membuat pasokan meningkat di masyarakat. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, panen komoditas pangan picu deflasi di awal tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadi Nainggolan, Ketua Satgas Pangan BPP HIPMI, kemudian ada Pak Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Hadi, apa kabar Pak? Ya, kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Wija, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras, Pak Adi. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Wija, sebelum membahas lebih jauh, tadi sudah disampaikan deflasi di awal tahun. Mengingat kalau kita flashback lagi, di Januari tahun 2025 pun terjadi deflasi. Nah, apa yang bisa kita review? Apakah memang deflasi yang terjadi di Januari sebenarnya juga sudah sesuai dengan konsensus dari ekonom sendiri nih, Pak Wija? Ya, kalau kita melihat histori, data historical yang lebih panjang dari tahun 2010 misalnya, biasanya Januari itu inflasinya tinggi. Jadi terjadi deflasi hanya di tahun 2015, kemudian tahun 2025 dan tahun 2026. Kalau tahun 2025 kemarin kita paham betul karena daya beli memang sedang terpuruk. Dan tahun 2015 kalau kita dalami lagi penyebabnya daya beli juga. Nah, lalu tahun 2026 ini kira-kira sebabnya apa? Saya rasa ini kombinasi antara penurunan daya beli, yang kedua supply yang relatif lancar. Tadi Kepala BPS mengatakan panen dianggap cukup sukses. Tapi kita tidak boleh menafikan bahwa daya beli memang belum recover. Lalu bagaimana dengan dampak Nataru? Nah, kalau kita lihat faktanya, Januari selama 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, Nataru itu masih punya impact di Januari. Jadi bukan kemudian Januari itu daya beli belanja melemah karena Nataru berakhir. Justru banyak belanja Nataru itu terjadi di Januari. Bahkan seringkali transaksi yang terjadi pada saat Nataru itu spillover efeknya, runtutannya, bergulirnya itu terjadi di bulan Januari. Jadi dalam konteks ini yang perlu kita waspadai adalah terkait dengan daya beli tadi. Jangan-jangan supply kebutuhan tadi banyak di pasar karena memang masyarakat tidak membeli. Tapi tentunya kita berharap bahwa penyebabnya salah satunya karena memang produksi produk-produk sayur hortikultura tersebut sedang membaik.
Baik, itu dia ya. Reviewnya memang karena beberapa poin tadi ada penurunan daya beli yang masih digarisbawahi meskipun tadi supply bahan pangan yang biasanya memicu inflasi ini cukup terkendali begitu atau stabil. Dari kacamata HIPMI sendiri melihat bagaimana nih Pak Hadi dengan kondisi saat ini? Apakah benar memang karena supply yang juga melimpah kemudian daya belinya kah yang memang menurun atau sudah mulai membaik saat ini? Ya, terima kasih. Kita mungkin dari pengusaha melihatnya bahwa ini ada dua mata sisi uang yang bisa kita lihat secara positif maupun secara negatif ya. Saya coba melihat dari kacamata positifnya dulu, Oke. bahwa sebenarnya panen raya di awal tahun ini kan sebenarnya adalah mayoritas tanaman-tanaman pangan yang berhubungan sama hortikultura seperti bawang ya dan cabai ataupun yang lain-lainnya. Ini terjadi, contoh saya mengambil sampel misalkan bawang. Bawang ini kan pusatnya di Indonesia itu ada di Brebes, Jawa Tengah, ada di Nganjuk, Jawa Timur, ada di Bima, NTB, ada di Solok di Sumatera Barat dan juga ada di Samosir di Sumatera Utara. Oke. Nah, kenapa? Karena memang posisinya rata-rata nanamnya ini kan di bulan September ya, September. Jadi memang puncaknya panennya itu ada di awal Januari dan tentunya di Februari. Tapi sebenarnya ada sisi positifnya aja yang ingin saya tambahkan lagi adalah bahwa disinilah sebenarnya dibutuhkan negara, pengusaha untuk berkolaborasi, menciptakan, menambah inovasi-inovasi terkait tentang misalkan cold storage ataupun ada sekarang teknologi ozon yang bisa memperpanjang masa kesegaran dari tanaman-tanaman yang panen rayanya hari ini terjadi di Januari dan Februari. Nah, saya bisa memahami spirit ataupun maksud dan tujuan para petani yang notabene-nya menanam ada yang di akhir Agustus, ada yang di September, itu sebenarnya ingin mempersiapkan diri untuk menyambut ya bulan suci Ramadan dan tentunya juga adalah hari Lebaran. Oke. Nah, mungkin biasa yang namanya petani kita kadang-kadang kan nanamnya belum tentu presisi disiplinnya gitu waktunya. Apalagi juga mungkin ada kendala-kendala lapangan, cuaca dan sebagainya sehingga mungkin ini menurut saya ada sebagian yang kecepatan panennya ketika mereka yang ingin membidik momentum untuk di bulan suci Ramadan dan di Lebaran. Itu satu. Yang kedua, tadi saya sepakat juga dengan Pak peneliti kita dari Universitas Paramadina Iya Pak Wija. bahwa ya Pak, jadi posisi kita juga memang untuk daya beli memang sekarang sedang recovery ya, tapi kalau kita bilang dibanding 2024, 2023 relatif jauh lebih baik daya beli masyarakat di tahun 2025 dan kita optimis bahwa di tahun 2026 ini daya beli masyarakat akan semakin kuat, semakin bisa menyerap berbagai komoditi-komoditi hasil panen dari para petani. Begitu, Mbak. Baik, berarti bisa diartikan deflasi ini juga ada perbaikan ataupun sinyal perbaikan daya beli kalau misalnya Pak Hadi tadi juga mengartikan terkait dengan peningkatan produktivitas, kemudian ada serapan juga di masyarakat begitu Pak Hadi? Iya, artinya menurut saya inilah sebenarnya fungsi dari pemerintah ya sebagai hub dengan mungkin menggandeng pihak-pihak swasta yang memang punya kompetensi mengelola hasil panen para petani. Intinya bagaimana petani kita harus bersyukur. Ini kan kalau kita bicara sisi positifnya kan kita surplus nih ya kan. Tapi kan satu sisi kalau kemarin-kemarin kita dengar kan selalu bahasanya inflasi mungkin Oke. karena pengaruh dari program EMBG. Tapi itu kan sesuatu yang baik sebenarnya ketika kita bisa mengejar sektor produksi baik dalam bentuk intensifikasi maupun ekstensifikasi begitu. Nah, yang mungkin yang perlu kita tekankan menurut saya adalah contoh misal hari ini ada Bulog yang memang sekarang sudah berubah posisi lagi bukan menjadi BUMN profit oriented tapi sebagai PSO sebagai stabilisator. Jadi sudah saatnya mungkin berinovasi dengan jaringan BUMN yang lain misalkan ada ID Food, ada BUMN-BUMN pangan yang lainnya
untuk bisa bagaimana menyerap hasil panen-panen masyarakat ini untuk bisa ditahan dulu dengan tetap menjaga kualitasnya, dan saya yakin dan percaya bahwa deflasi ini akan menjadi berkah pada ujungnya kepada Indonesia kalau Oke. kita kelola dengan baik begitu. Ya, yang perlu dicermati juga inflasi tahunan ini yang menyentuh 3,55% begitu. Ini menarik, apakah memang ini menjadi suatu hal yang perlu kita cermati bersama mengingat target dari pemerintah atau Bank Indonesia sendiri kan 2,5% plus minus 1%. Kita bahas lebih lanjut nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Wija dan juga Pak Hadi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan data. Kita akan cermati juga bersama bagaimana dengan tren inflasi secara bulanan atau month on month ya. Di tahun 2025 lalu kita akan lihat sampai dengan Januari 2026 sempat terjadi deflasi di Januari sampai dengan Februari 2025. Kemudian deflasi terjadi di bulan Mei dan juga Agustus, kemudian terjadi lagi di Januari minus 0,15% deflasi di Januari 2026 setelah di bulan sebelumnya atau Desember naiknya cukup lumayan begitu 0,64% untuk inflasi yang terjadi di Desember. Dan berikutnya kita lihat untuk tren inflasi secara tahunan. Ini dia datanya, bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, bagaimana pergerakannya dari Januari 2025 secara tahunan, banyak yang memang masih terjadi inflasi meskipun sempat juga deflasi secara tahunan terjadi di bulan Februari minus 0,09%. Namun setelah itu trennya naik terus inflasi sampai dengan di Januari 2026 sudah menyentuh 3,55%, tertinggi dalam 1 tahun terakhir begitu ya. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama komoditas penyumbang utama dari andil inflasi kita secara bulanan apa saja. Tadi juga sudah disampaikan ada cabai rawit 0,16% andilnya, kemudian cabai merah, bawang merah, ada daging ayam ras dan juga bensin. Ini dia komoditas penyumbang utama andil deflasi secara bulanan. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama komoditas penyumbang utama andil inflasi secara tahunan, tarif listrik, karena kita tahu juga di awal tahun lalu pemerintah menerapkan ada diskon tarif listrik ya di bulan Januari dan Februari, sehingga ini menjadi salah satu penyumbang utama inflasi secara tahunan 1,49%. Berikutnya emas perhiasan yang terus-menerus yang menjadi salah satu komoditas penyumbang utama inflasi begitu ya dalam beberapa waktu terakhir ini. Ada ikan segar, tarif PAM dan juga beras. Itu dia beberapa data tadi yang sudah disampaikan, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hadi Nainggolan, kemudian juga ada Bapak Wijayanto Samirin. Ya, itu dia dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, tren 3,55%. Nah Pak Wija, bagaimana Anda melihat begitu secara tahunan inflasi yang terjadi di Januari 2026? Ya, silakan Pak Wija. Ya, saya sepakat dengan BPS ketika mengatakan bahwa ini impact dari low base effect. Ya. Jadi memang kalau kita ingat kuartal pertama tahun lalu itu daya beli sedang terpuruk sehingga pemerintah memberikan berbagai insentif ekonomi. Salah satu yang waktu itu kita rasakan betul manfaatnya adalah diskon listrik 50%. Oke. Dan ini pemerintah mengeluarkan sepanjang 3 bulan itu hampir 40 triliun. Nah, ini insentif yang luar biasa besar sehingga harga kebutuhan, harga produk juga akan tertekan ke bawah karena adanya pemotongan biaya listrik itu. Nah, sehingga kalau kita bandingkan Januari ini dengan Januari tahun lalu, dampaknya adalah inflasi yang relatif tinggi, 3,55%. Ini termasuk tinggi untuk sejarah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tapi ini sesuatu yang wajar karena low base effect. Walaupun yang perlu kita cermati, Mas Pras, ini nilai tukar petani. Karena begini, harga jual produknya sedang turun. Kemudian inflasi year on year-nya melejit. Nah, data BPS juga mengatakan nilai tukar petani itu turun, artinya margin keuntungannya turun. Kalau kita lihat yang paling banyak turun adalah pangan, khususnya hortikultura. Kemudian yang juga turun adalah peternakan, termasuk daging dan telur ayam. Jadi kepada mereka, kalau kita ingin mendongkrak daya beli masyarakat, para petani ini harus mendapatkan prioritas karena marginnya sedang tertekan saat ini.
Baik, itu dia. Tapi kalau kita bicara mengenai insentif yang diberikan begitu, apakah potensi tahun 2026 ini masih akan berlanjut Pak Wija? Kalau Anda katakan tadi kan memang masih menggarisbawahi terkait dengan bagaimana kita meningkatkan daya beli masyarakat. Meskipun HIPMI tadi menyoroti sudah ada perbaikan di tahun 2025 dan tahun 2025 ini pun di tahun 2026 ini kansnya bahkan akan semakin baik lagi. Apakah memang nanti akan lebih banyak ditopang oleh lagi-lagi bicara mengenai insentif yang diberikan kepada masyarakat? Pak Wija. Saya melihat ya, sebelum daya beli masyarakat itu betul-betul pulih, insentif ekonomi ini menurut saya tetap harus digelontorkan. Sebisa mungkin yang menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan. Dan Oke. sebisa mungkin ini stimulus aktivitas ekonomi produktif. Sehingga ketika insentif ditarik, impact-nya itu masih terjadi. Bukan memberi sekedar beras atau Oke. cash transfer, tapi memberikan insentif yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Saya rasa itu yang harus menjadi fokus pemerintah saat ini. Baik Pak Wija. Nah HIPMI sendiri melihat bagaimana dengan kebijakan pemerintah saat ini? Apakah sudah cukup efektif begitu dalam menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau di masyarakat dan juga keberpihakan terhadap produsen pangannya sendiri begitu Pak Hadi? Ya baik, mungkin kita ya Pak Wijayanto, tadi saya sepakat dengan Pak Wijayanto Samirin tadi dari Paramadina. Intinya gini Mas Pras ya, kalau kita dari pengusaha ini kan pasti melihatnya adalah tentu secara tata niaga ya, secara ekonomi kita memang harus menjadi perhatian dan secara secara prioritas kita. Kita tuh ingin menggarisbawahi yang pertama, bahwa saya setuju bahwa bagaimana kita bisa meningkatkan berbagai insentif-insentif kepada masyarakat, dan menurut saya pemerintah untuk saat ini sudah tidak kurang-kurang ya memberikan insentif kepada masyarakat tentunya. Contoh misalkan saat ini dengan program MBG menurut saya juga itu menjadi salah satu penggerak ekonomi, dan kelihatan sih ini izin Pak Pak Wijayanto, kita di lapangan melihat bahwa memang daya beli alhamdulillah sudah mulai trennya positif menanjak, karena memang serapan-serapan terkait tentang lokal konten ya, maksudnya tanaman-tanaman hasil-hasil panen di daerah itu terserap dengan baik. Nah kalau ini memang deflasi yang terjadi di awal tahun ini, khususnya di akhir Januari dan menuju awal Februari ini, memang menurut saya ini bagian dari siklus juga, siklus tanam. Kebetulan memang saya salah satunya spesialis di pertanian, di komoditi. Ini adalah hampir semua ya, baik itu yang di Sumatera, di Pulau Jawa, termasuk juga di NTB, Sulawesi, itu memang nanamnya agak mirip ya, mirip karena memang mau membidik momentum Ramadan dan tentunya juga di Lebaran gitu. Nah, tapi memang disinilah perlu memang bagaimana kita mendorong para pelaku usaha tentunya ya di sektor pangan, begitu juga pemerintah untuk mensiasati konsen kita deflasi ini. Sebenarnya kan kalau harga barang ini turun kan tanda kutip ini kan disenangin oleh konsumen ya kan, pembeli. Tapi kan tidak disenangin oleh yang namanya petani maupun mungkin pengusahanya. Nah tinggal kita cari jalan tengahnya, tapi satu sisi saya sepakat bahwa hal-hal yang membuat bagaimana daya beli itu naik di masyarakat ini harus menjadi konsen pemerintah. Dan salah satu kuncinya adalah is okay kalau mungkin subsidi, terus juga ada insentif-insentif yang lain, tapi tidak lain tidak bukan kalau kita bicara dalam ekonomi, daya beli itu akan meningkat baik ketika ekonomi sektor-sektor produktif itu bertumbuh secara real dan memang itu terjadi secara merata di berbagai pulau dan di daerah Indonesia ini begitu. Oke, itu dia. Berarti memang ada perubahan siklus tanam juga karena memang untuk mengejar momentum Ramadan dan Lebaran begitu ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan di masyarakat. Nah, Pak Wija, lantas bagaimana Anda melihat momen Ramadan dan Lebaran kali ini begitu? Ini kan jaraknya tidak jauh lah, kalau kita lihat tadi ada Nataru yang Anda sampaikan juga, ini ternyata ya sedikit lah memicu inflasi begitu di Januari. Kemudian bagaimana Anda melihat Ramadan dan Lebaran tahun ini terhadap inflasi kita? Ya, silakan Pak Wija. Ya, secara natural kalau kita lihat
mantuman, pasti kemudian inflasi akan melejit ya. Oke. Karena kebutuhan selama Ramadan ini kan meningkat. Ya. Khususnya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya seperti sayur mayur, telur, daging, begitu ya. Intinya kualitas makanan keluarga-keluarga di Indonesia itu sepanjang Ramadan meningkat. Tetapi kalau kita bandingkan year on year, belum tentu terjadi perbaikan. Karena memang Ramadan tahun lalu juga ada peningkatan yang tidak kecil. Kenapa bisa begitu? Karena ada begitu banyak insentif ekonomi dari pemerintah. Jadi kita ingat kuartal pertama kemarin, tahun lalu insentifnya tinggi, kuartal kedua juga tinggi. Nampaknya tahun ini ada insentif tetapi lebih minimalis. Jadi insentifnya itu bentuknya potongan pajak, kemudian potongan tiket pesawat. Artinya dinikmati ketika seseorang mengkonsumsi. Oke. Jadi bukan mendorong seseorang mengkonsumsi itu. Setelah mengkonsumsi baru menikmati manfaatnya. Jadi memang insentif harus tetap didorong. Perkiraan saya tahun ini pemerintah harus terus menggelontorkan insentif. Tentunya perlu tepat sasaran ya, karena situasi fiskal kita tahun ini belum bisa dikatakan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Baik, itu dia strateginya, berarti insentif masih tetap dibutuhkan ya untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, di samping di satu sisi tadi pemenuhan kebutuhan produk-produk pangan di Indonesia, baik yang hortikultura maupun tanaman lainnya, begitu tanaman pangan lainnya terutama unggas dan lain-lain, begitu harus tetap terjaga ya, terutama menjelang momentum Ramadan dan Lebaran tahun ini. Baik Pak Wija, kemudian Pak Hadi, terima kasih banyak ini atas update, info dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih Pak Hadi, terima kasih Pak Wija. Sukses selalu semuanya, semangat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.